Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Menuliskan kata-kata yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan. 2. Membuat kesimpulan bacaan. 3. Melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan. 4. Membuat laporan percobaan. Pertama, kita akan membahas muatan IPA. Coba kamu perhatikan peristiwa pada gambar di bawah ini. Apakah persamaan dari ketiga gambar tersebut? Ayo kita bahas satu persatu. Gambar pertama adalah seorang anak laki-laki yang sedang berjemur di bawah matahari pagi. Gambar kedua adalah gambar ibu yang sedang menjemur pakaian. Gambar ketiga adalah sedang memasak air. Dari gambar ini persamaannya adalah sama-sama menggunakan energi panas. Jadi, gambar yang pertama, anak laki-laki yang berjemur di bawah matahari ini menggunakan energi panas dari matahari. Begitu juga dengan gambar yang kedua, ibu yang menjemur pakaian pun menggunakan energi panas dari matahari, sehingga jemuran cepat kering. Dan gambar ketiga ini menggunakan energi panas dari api untuk membuat air dapat mendidih. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor atau energi panas. Nah, sekarang apakah kamu tahu apa itu kalor? Kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Sedangkan sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Apakah kalian tahu sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Ya, betul. Sumber energi yang membuat bumi menjadi hangat adalah matahari. Selain matahari, api juga merupakan sumber energi panas. Apa saja sumber-sumber energi pada benda yang bisa menghasilkan energi panas? Nah, sekarang perhatikan baik-baik sumber energi panas. Sumber energi panas yang pertama adalah matahari. Matahari diperlukan oleh tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis. Nah, selain itu, energi matahari juga memiliki manfaat yang sangat besar. Contohnya, menghangatkan bumi. Tanpa matahari, bumi akan dingin. Manusia juga memanfaatkan energi panas matahari untuk menjemur pakaian, mengeringkan ikan, dan mengeringkan biji-bijian. Dan kemudian sumber yang kedua adalah api. Api adalah sumber energi panas. Banyak manfaat api bagi manusia. Contohnya dapat menghangatkan tubuh kita,
dan juga dapat dimanfaatkan untuk memasak makanan. Sumber ketiga adalah listrik. Nah, saat ini listrik merupakan sumber energi panas yang praktis. Energi dari listrik ini dapat diubah menjadi energi panas. Ada beberapa peralatan rumah tangga yang dapat menghasilkan energi panas dari listrik. Contohnya seperti setrika, dispenser, magicom, dan kompor listrik. Dan sumber energi panas selanjutnya adalah gesekan antara dua benda. Nah, di sini ketika kamu merasa dingin, kamu menggesekkan kedua tanganmu, maka kamu akan merasakan hangat. Itu adalah gesekan antara dua benda. Ini adalah sumber-sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan masuk muatan bahasa Indonesia. Di sini, Ibu akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media. Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu yang disebut dengan teks eksplanasi. Bagaimana caranya memahami teks eksplanasi? Pertama, kita harus membaca keseluruhan isi teks. Kemudian, setelah dibaca, kita tentukan kata-kata kunci di dalam teks yang kamu anggap penting. Setelah menentukan kata kunci, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks untuk mendapatkan informasi teks tersebut. Nah, sekarang coba kalian baca teks eksplanasi berikut ini. Setelah kalian baca, kalian tentukan kata kunci dari teks ini. Ya, kata kuncinya adalah color dan suhu. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teks eksplanasi ini untuk mendapatkan informasi penting dari teks. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan color? Color merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda suhunya lebih rendah. Jawabannya ada di kalimat pertama. Pertanyaan yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Jadi, teks eksplanasi ini dapat menggunakan kata kunci dari teks dan juga dapat menjawab pertanyaan dari teks tersebut. Baiklah anak-anak ibu semua, cukup sekian penjelasan ibu hari ini ya. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti penjelasan dari ibu. Terima kasih anak-anak ibu. Sampai jumpa lagi di pembelajaran yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.